Oke, eee, sebelum saya mulai video presentasi saya, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Dr. Mariali Talaunggana STPMSD yang telah menonton video yang akan saya presentasikan pada kali ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Adha Putra Andrean dengan NPM 22140-1054 dari kelas Step B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas yang telah Bapak berikan, yaitu sistem pengapian motor bakar atau dengan tema sistem penyaluran bahan bakar solar. Di sini saya akan membahas tentang beberapa yang penting untuk yang akan saya bahas kali ini. Yang pertama, di sini saya akan membahas isi dari definisi, yaitu tentang pengertian umum dari apa itu mesin diesel, kemudian apa itu bahan bakar solar. Kemudian yang kedua ada komponen, yaitu mungkin isinya nanti saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsinya, kemudian tipe-tipe dan juga sensor-sensor. Kemudian yang ketiga ada prinsip kerja dari sistem penyaluran bahan bakar ini. Lalu ada kelebihan dan kekurangan dari bahan bakar diesel atau solar. Lalu ada kesimpulan dari video kali ini, dan yang terakhir ada penutup. Tanpa berlama-lama, saya akan mulai presentasi saya pada kali ini. Yang pertama itu ada apa sih itu mesin diesel? Yang saya tahu, mesin diesel itu suatu mesin bahan bakar atau motor bakar yang biasa sering kita gunakan atau yang biasa sering orang-orang di luar sana gunakan. Bahan bakarnya itu berupa solar dalam distribusi pengapiannya. Atau dengan kata lain, mesin diesel ini merupakan jenis pembakaran dalam dengan menggunakan pemicu kompresi dengan bahan bakar yang berupa solar, dengan dinyalakan dengan suhu yang tinggi lalu dimampatkan atau dikompresikan ataupun diinjeksikan, dan bukan dengan alat berenergi lain. Bisa kita lihat dari video kali ini. Nah, kemudian di sini ada komponen. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Oke, sebelum itu, kenapa saya di sini pasang dua foto contoh? Karena di sebelah kiri ini, ya saya dengan kursor. Di sini ada komponen dengan sistem bahan bakar diesel yang biasa. Nah, yang di sebelah kanan saya, ya ini dengan sensor common rail. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang ini dulu, apa dari fungsi-fungsi dari komponen ini, kemudian yang ini. Fungsi pada komponen antara lain yaitu di sini ada 6 komponen, yaitu tangki, heat pump, priming pump, filter, boost pump, lalu nozzle. Nah, balik lagi ke sini. Pertama ada full tank, tangki. Tangki ini yang biasa kita tahu lah. Biasa kita tahu tangki ini memang sebuah mungkin suatu penampung dari bahan bakar, baik berupa solar maupun bensin yang pada umumnya biasa ada pada kendaraan-kendaraan. Yang kedua, di sini ada feed pump. Nah, feed pump ini fungsinya ini sebagai penghisap bahan bakar. Nah, dia menghisap bahan bakar dari tangki yang fungsinya itu menekan lalu menuju ke pompa injeksi ini. Lalu di sini ada priming pump. Priming pump ini kalau di diesel itu kayak apa ya? Udara palsu yang akan dimasukkan ke dalam pompa injeksi atau boost pump. Nah, lalu sebelum dia masuk ke pompa injeksi atau boost pump ini,
bahan bakar ini akan disaring melalui filter. Filter ini memang gunanya banyak, yang kita tahu sebagai penyaring bahan bakar yang baik yang akan didistribusikan ke dalam baskom atau pompa injeksi atau ruang bakar. Nah, lalu di sini ada water centimeter. Water centimeter ini sebagai apa ya? Bisa kita bilang suatu fungsinya itu sebagai apa ya? Memisahkan air ataupun dia ini sebagai penentu batas dari air. Jikalau batas air ini sudah memenuhi, maka nanti di dalam indikator itu akan menyala. Nah, di situ akan muncul bahwa tanda air sudah memenuhi batas. Nah, kemudian sesudah disaring, lalu dia akan mendistribusikan bahan bakar ke pompa injeksi ini, atau biasa kita sebut kendaraan diesel ini biasa disebut bos pump. Nah, bos pump ini fungsinya bukan cuma hanya sebagai pemompa bahan bakar. Dia tuh bisa juga sebagai pengatur waktu penginjeksian bahan bakar sebelum menuju ke nozzle. Nah, tuh. Nozzle juga di sini fungsinya sebagai penginjeksi bahan bakar dalam pompa bahan bakar. Jadi ini kayak apa ya? Istilahnya kayak sensor gitu. Bisa dibilang seperti itu. Nah, lalu biasanya pompa injeksi ini ada dua tipe deh. Nah, mohon maaf karena saya tidak dapat memberikan contoh gambarannya, tetapi saya akan memberitahukan yaitu ada dua tipe, yaitu pertama ada tipe distributor, kemudian ada tipe inlet. Nah, tipe distributor ini biasanya tuh kayak digunain dalam kendaraan-kendaraan keluarga gitu. Nah, kalau tipe inline ini gunanya kayak butuh lebih tenaga yang banyak, kayak contohnya truk, terus pembangkit listrik ataupun segala macam gitu contohnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu common rail. Nah, sebelum kita masuk, kita lihat dulu sini ada komponen-komponennya. Saya akan menjelaskan dulu apa itu tentang common rail. Common rail itu kayak apa ya? Sistem injeksi bahan bakar pada mobil diesel. Nah, cara kerjanya ini mirip kayak elektronik full injection atau EFI. Nah, pada mobil bermesin bensin. Nah, kalau bisa disimpulin, common rail ini kayak apa ya? Pengatur efisiensi bahan bakar yang kita gunakan. Gitu. Nah, cara kerja. Oh, sebelum cara kerja kita harus tahu dulu apa itu apa sih komponen-komponennya. Kayak di sini ada fuel tank, kemudian filter bahan bakar, terus di sini ada exhaust line, high pressure pump, compression common rail. Nah, ini common rail lah. Nah, ini ada injektor, nozzle. Nah, full tank ya biasa kita tahu lah kayak apa ya? Suatu bahan wadah yang wajib yang ada di setiap kendaraan gitu. Mesin diesel karena berfungsi sebagai penampung bahan bakar. Konstruksinya setiap tangki bahan bakar adalah sama dengan separator gitu. Kemudian filter bahan bakar seperti yang sama hal dengan ini, yaitu sebagai penyaring bahan bakar sebelum menuju ruang bakar ataupun untuk sebelum masuk ke ruang injeksi. Nah, kemudian ada ini pre-supply pump. Nah, pre-supply pump ini fungsinya itu menyalakan bahan bakar dari tangki menuju high pressure supply pump ini. Nah, kemudian
High pressure pump ini fungsinya itu sebagai menaikkan tekanan bahan bakar dan mendistribusikannya ke bahan bakar ke injektor lewat rel. Nah, biasanya tekanannya ini dia mencapai 160 MPa. Nah, kemudian ini common rail, ya fungsinya itu sebagai penginjeksian bahan bakar. Lalu dia menuju ke injektor. Nah, injektor ini sebagai penginjeksi bahan bakar dengan jumlah dan waktu sesuai kebutuhan mesin gitu. Nah, ini yaitu PCF ini apa ya? Oh ya, PCF ini pressure control valve, yaitu manfaat ini, kegunaan dia ini sebagai menjaga tekanan pipa rel supaya konstan. Nah, itu. Lalu juga di sini ada apa lagi ya? Nah, nozzle juga sebagai pengisian. Nah, ini cukup ya. Mungkin ya dari EDC ini mungkin ada sedikit tambahan kayak EDC. EDC itu kayak Electronic Drive Control biasanya gitu. EDC ini gunanya, fungsinya itu kayak mengontrol, memonitor seluruh sistem injeksi bahan bakar sambil menyesuaikan data-data yang didapat dari sensor mesin gitu, kayak mesin apa, mesinnya apa, kelebihan ataupun kekurangan nanti, nah ini dia bakal memberitahu gitu. Nah, gimana sih cara kerja dia ini? Cara kerja dari command rail ini? Nah, cara kerjanya itu mulai dari bahan bakar disimpan dalam full tank, kemudian dihisap ke high pressure pump. Setelah itu tekanan bahan bakar itu naik. Nah, jika naik ya, kayak dinaikin gitu, kemudian ketika sudah masuk ke high pressure pump sampai high pressure akumulator, EDC kemudian mengatur supaya timing dan durasi injeksi bahan bakar tetap sesuai dengan kebutuhan mesin gitu, yakni tidak kurang dan tidak lebih gitu. Nah, kemudian maka dari itu sistem ini yang membuat kendaraan bisa melaju gitu. Mungkin segitu timingnya, mungkin begitu cara kerjanya, atau bisa dibilang common rail kayak gunanya tuh mengatur ataupun lebih tepatnya timing ya. Mungkin kita lanjut dengan sebelumnya. Nah, ini prinsip aliran kerja dari sistem penyaluran bahan bakar. Nah, prinsipnya itu gimana sih? Biasanya prinsipnya cara kerja dari alat diesel ini tuh suhu kompresinya tuh secara bertahap. Maka bahan bakar atau penyaluran bahan bakar ini harus memiliki beberapa syarat. Yang pertama nih, mesin diesel ini harus apa ya, mempunyai perbandingan kompresi yang tinggi agar mempunyai suhu dan tekanan yang tinggi sehingga mampu membakar bahan bakar yang diinjeksikan ke ruang bakar. Nah, kemudian agar bahan bakar itu dapat diinjeksikan ke dalam silinder mesin atau ruang pembakaran, nah ruang bakar itu harus memerlukan ruang bakar yang dapat memungkinkan bahan bakar dan udara dapat bercampur secara homogen dalam bentuk apa ya, partikel-partikel kecil gitu, jadi kayak dia tuh bisa langsung dapat dimanfaatkannya itu dengan baik gitu. Nah, lalu di samping dari itu juga mesin diesel ini tuh harus memiliki ruang bakar
eh, yang apa ya, memungkinkan tempat gitu, kayak tempat bahan bakar itu kayak pas itu. Nah, agar bahan bakarnya ini dapat disalurkan ke dalam ruang bakar dengan injeksi. Dan juga berdasarkan tiga hal tadi, nah maka mesin diesel itu memerlukan suatu sistem bahan bakar yang dapat memenuhi syarat agar terjadi pembakaran yang baik dan bagus gitu, agar kendaraan yang digunakan itu bisa berjalan dengan baik, kemudian tidak mogok, terus tidak berebut-berebut ataupun segala macam gitu. Prinsip diesel ini karena dia tidak memakai injeksi, tidak memakai busi, jadi tanpa kelistrikan juga mesin diesel ini dapat bisa bekerja karena pengapiannya gitu. Itu mungkin prinsip aliran kerja ataupun sistem penyalurannya gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan. Nah, yang kita tahu bahwa kelebihan dari mesin diesel itu yang pertama, memang ya, yang kita tahu mesin diesel itu bukan tidak mungkin sih, mungkin bisa dibilang belum banyak digunakan untuk kendaraan beroda dua. Karena kenapa mesin diesel itu tidak digunakan untuk kendaraan bermotor dua? Karena kendaraan bermotor dua ini tidak cukup atau memang tidak dapat menampung ruang bakar, karena ruang bakar yang dimiliki mesin diesel atau mesin dengan bahan bakar solar ini harus dengan kapasitas yang luas ataupun banyak gitu, itu sangat besar gitu. Makanya tidak dapat menampung ataupun tidak cukup gitu, atau tidak relevan. Nah, yang pertama itu kelebihan dari mesin diesel itu, yang pertama dia memiliki torsi ataupun tenaga yang sangat besar. Kemudian mungkin banyak orang mengira diesel itu lebih boros. Ternyata salah. Mesin diesel itu lebih irit karena apa ya? Dia itu tidak memerlukan banyak distribusi, tidak memiliki, dia itu tidak apa ya? Bisa dibilang tidak banyak mengeluarkan bahan bakar karena dalam pengapiannya kan dia cuma disemprot gitu, pres gitu langsung jalan disemprot lagi itu. Karena bisa dibilang kenapa banyak orang yang tidak tahu ini. Nah, kemudian jika ada dalam banjir kayak di suatu tempat banjir, kita tidak perlu khawatir karena dia bisa hidup dengan kata saya tadi, walaupun dia tidak ada kelistrikan dia dapat tetap hidup. Nah, itu lebih untungnya di situ deh. Nah, kemudian mesin diesel ini juga dapat bertahan lama atau bisa dibilang juga awet gitu. Nah, kelebihannya juga yang sekarang banyak orang memiliki kecerdasan pada otaknya itu dengan menciptakan berbagai inovasi baru untuk mesin diesel gitu. Seperti contohnya sekarang dia ada teknologi sensor command rail dan juga turbo variabel sehingga mudah digunakan dalam berkendara. Tidak juga dalam kelebihan juga dia memiliki kekurangan. Nah, kurangannya itu memang banyak kita yang sampai sering jalan-jalan kadang mesin diesel ini tiba-tiba nyemprot asap, kabut gitu kan. Itu juga suaranya kasar gitu. Nah, kemudian mesinnya tuh sensitif dalam pembakarannya gitu karena sekarang tuh mesin diesel emang banyak gunain common rail, jadi nggak sembarangan bahan bakar tuh bisa masuk gitu. Gimana kalau misalkan bahan bakar solar dimasukin bahan bakar diesel? Paling mungkin pikiran saya karena mungkin kinerja mesinnya itu bakal berkurang ataupun menurun gitu performanya. Nah, kemudian perawatan emang diesel ini bisa dibilang kalau mungkin bisa 2 kali lipat ataupun 3 kali lipat gitu dalam perawatannya. Nah, dan juga biasanya kayak
truk-truk itu emang kalau ditanjakan itu susah gitu buat nanjak karena emang em, nah dan juga biasanya jika ada pejalan yang suka menanjak biasanya tenaganya suka habis gitu dan juga yang terakhir kita tahu lah pajaknya mahal tuh. Ini mungkin kesimpulan yang saya dapat dari pembakaran bahan bakar ini bahwa mesin diesel itu memang rumit sebenarnya sih. Kalau bagi saya aku mungkin nggak rumit, tapi mungkin banyak orang apa di luar sana mungkin berpikiran bahwa mesin diesel itu kayak jelek bla 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 segala macam. Tapi mungkin kalau mereka mempelajari pembelajaran ini mungkin mereka mungkin akan lebih memilih mesin diesel ketimbang mesin bensin karena yang lebih awet gitu. Tapi ya itu konsekuensinya memang perawatannya itu mahal gitu. Oke mungkin eh, segini saja presentasi pada kali ini. Eh, Mungkin sekiranya mohon maaf kepada Bapak Dr. Mareli dalam membahas SPPMST atas presentasi saya yang mungkin kurang dalam pembahasannya ataupun tentang materinya. Saya mohon maaf. Eh, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.